Kali ini kita akan belajar tentang apa arti kata daging atau kedagingan di dalam tulisan Rasul Paulus, terutama di suratnya di Galatia dan di Filipi. Kita sering kali kalau baca tulisan daging atau kata daging dan kedagingan Alkitab, kita sering mengartikannya sebagai tubuh atau kegiatan-kegiatan non-rohani. Bahkan waktu zaman saya masih di remaja dulu, waktu saya masih ikut pemuritan, diajarkan bahwa ada beberapa kegiatan yang harus dipisahkan. Ada kegiatan rohani, ada kegiatan yang jasmani. Sebagai contoh misalnya, kalau kita baca komik, nah zaman itu saya demen sekali baca komik ya, baca komik Kung Fu Boy, Tapak Sakti, zaman-zaman itu, wah, tawan umurnya udah tua, ya sekarang sudah nggak ada. Tapi kalau saya baca komik, ya itu berarti ada kegiatan yang jasmani, sedangkan kalau kita baca Alkitab, itu ada kegiatan rohani. Demikian pula misalnya kalau kita nonton film di bioskop, itu adalah kegiatan jasmani. Tapi kalau kita dengar khotbah, nonton film-film cuplikan dari khotbah pendeta, itulah kegiatan yang rohani. Tapi justru waktu kita membaca tulisan Paulus di suratnya di Filipi dan di Galatia ini, kita akan menemukan bahwa kata daging atau kedagingan itu ternyata tidak seperti yang kita artikan seperti itu. Bahkan kemungkinan kita salah artikan kata daging dan kedagingan dari tulisan-tulisan Paulus ini. Nah, waktu zaman itu, terutama waktu zaman di penulisan pada jemaat Galatia dan di Filipi, Paulus sedang menghadapi dua agama atau dua ajaran yang berkompeting dengan kekristenan, yang sedang berkompetisi dengan kekristenan. Yang pertama agama Yahudi, yang kedua ada agama Yunani. Nah, di agama Yahudi itu terkenal dengan nama legalisme, ya, agama yang berdasarkan hukum. Dan selalu diajarkan waktu zaman itu orang-orang Yahudi, mereka harus taat pada hukum Taurat atau hukum-hukum Musa. Bahkan ada tulisan rabbinik yang menuliskan bahwa manusia itu punya dua tendensi kegiatannya dia, kemauannya dia. Yang pertama disebut yetzer tov, yang kedua adalah yetzer hara. Nah, yetzer tov itu berarti good inclination atau tendensi berbuat baik, sedangkan yetzer hara itu berbuat buruk. Nah, bagaimana caranya supaya manusia tidak ke yetzer hara atau ke yetzer tov? Maka diajarkan bahwa mereka harus membaca atau mempelajari Torah, melakukan hukum-hukum Musa. Nah, jadi ini yang sedang diajarkan oleh rabbinik zaman itu di agama Yahudi. Dan ini dikritik oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau kita melakukan itu semua tanpa dasar Kristus, tanpa dasar bantuan Roh Kudus, semua itu dilakukan melalui daging. Ya, oleh sebab itu bahkan di Filipi 3 dia membandingkan dirinya dia. Ya, di Filipi 3 kalau kita baca dia bilang bahwa saya semua sudah melakukan hukum Taurat, sudah beres, sempurna, tapi dianggap sampah. Karena semua itu menjadi daging, karena dilakukan tanpa melalui Kristus, tanpa dasar Kristus, tanpa melalui bantuan Roh Kudus. Jadi kedagingan menurut Paulus di tulisan di 2 Galatia dan di Filipi ini ada kegiatan yang dilakukan di luar Kristus, di luar payung umbrella kerajaan Allah di bawah Kristus. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik sekalipun, seperti yang dicontohkan tadi, baca Torah, baca Alkitab sekarang misalnya, berdoa, melakukan hal yang rohani, kalau itu tidak didasari oleh Kristus, tidak didasari oleh bantuan atau kerjasama dengan Roh Kudus, itu menjadi kegiatan daging. Itu yang Paulus maksudkan. Nah, agama kedua yang berkompetisi adalah Yunani, dan tentunya ini adalah Platonisme. Nah, ini seringkali kita bahas, sudah berkali-kali kita bahas, dan tanpa sadar memang terkadang kita saat ini pun punya tendensi ke sana, ke Platonisme. Nah, Platonisme ini menganggap bahwa ada dua unsur di dunia, material dan spiritual. Material itu jasmani, dan itu buruk, jelek, atau levelnya di bawah spiritual. Nah, spiritual ini yang luar biasa, yang kudus. Oleh sebab itu semua harus dilakukan oleh spiritual tanpa melalui jasmani. Nah, padahal kalau kita belajar, bahkan Kristus, Sang Allah, menjadi daging. Yang menjadi daging, jadi daging itu bukan tidak kudus. Daging itu pun dari tempat Allah menjadi manusia. Jadi tidak ada pemisahan antara bahwa seolah-olah spiritual itu lebih rohani, jasmani atau materi tidak rohani dan tidak kudus. Tidak ada ajaran seperti itu di dalam Kristenan. Oleh sebab itu yang di-counter oleh Paulus kembali bahwa tidak ada masalah daging karena kegiatan daging, dan hanya kegiatan rohani saja, bukan kegiatan roh. Bagi Paulus disebutkan bahwa hanya kegiatan yang didasari oleh Kristus bersama dengan Roh Kudus adalah kegiatan rohani. Kegiatan yang semua dilakukan tanpa Kristus adalah kegiatan daging. Maksud itu, kalau kita belajar sekarang, kalaupun kita sekarang misalnya pelayanan, kita ke gereja, kalau hati kita tidak dalam Kristus, kita tidak dalam Kristus, semua itu dilakukan oleh daging. Nah, hari ini kita belajar bahwa daging bukan masalah jasmani, bukan masalah kita jasmani kita, tapi lebih bagaimana dasar hati kita bahwa kita melakukan semua itu di dalam Kristus.
Jadi jangan takut, kita boleh baca koran, boleh baca majalah, baca apa aja, baca majalah fashion, yang suka mobil baca majalah mobil, yang suka main musik majalah gitar player atau bass player whatever. Kita bisa lakukan itu. Yang penting kita selalu berada dalam Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan, yang baik sekalipun, itu adalah kegiatan rohani. Demikian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.